Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar dan luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini jumpa lagi bersama Pak Andrian. Pak Andrian akan menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia bab tentang ide pokok kelas 5. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama yaitu dengan membaca teks, siswa mampu menentukan ide pokok dalam bentuk tabel. Nah, pada tujuan ini, kalian semua harus membaca teks dan ide-ide pokok kalian harus sajikan dalam bentuk tabel. Yang kedua, dengan mendengar bacaan dari teks, siswa mampu menentukan ide pokok dalam teks lisan. Nah, pada kesempatan kali ini, kalian harus mendengarkan dari bacaan dari teks yang Bapak bacakan, kemudian kalian semua menentukan ide pokok tersebut. Yang selanjutnya, dengan mendengarkan teks percakapan, siswa mampu menceritakan kembali isi berdasarkan ide pokok. Kita masuk ke materi. Menentukan ide pokok dalam tabel. Ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan pada suatu teks. Cara menentukan ide pokok. Yang pertama, dengan membaca teks secara seksama. Jadi, sebelum kalian menentukan ide pokok, kalian harus membaca paragraf tiap paragraf dari teks yang telah disajikan dan membacanya dengan seksama. Yang selanjutnya, catatlah permasalahan yang dibicarakan. Dengan mencatat permasalahan yang dibicarakan, kalian akan lebih mudah untuk menentukan ide pokok dari setiap paragraf maupun isi dari paragraf yang kalian baca. Yang selanjutnya, tentukan topik serta kalimat utama pada paragraf tersebut. Setelah mencatat semua permasalahannya, kemudian kalian akan bisa menentukan topik dari permasalahan yang disajikan pada teks tersebut. Nah, silahkan kalian membaca teks yang sudah Bapak sediakan. Jika sudah, dalam teks ada berapa paragraf? Ya, benar. Ada 2 paragraf. Nah, sekarang kalian semua tahu nggak ide pokoknya ada di mana? Ya, ide pokok ada 2, bisa di awal dan bisa di akhir. Nah, pada teks paragraf pertama, ide pokoknya ada di bagian teks awal, yaitu masih ada orang yang kurang suka berjalan kaki untuk menempuh suatu jarak. Kemudian, untuk paragraf kedua, ada yang tahu di awal atau di akhir? Ya, di bagian paragraf kedua, ide pokoknya ada di bagian awal juga, seperti paragraf yang pertama, yaitu berjalan kaki secara teratur dapat memperbaiki sistem saraf. Nah, dengan hal ini maka kita masukkan di dalam tabel yang akan kita buat. Nah, jadi dalam tabel paragraf pertama, ide pokoknya masih ada orang yang kurang suka berjalan kaki untuk menempuh suatu jarak, dan paragraf kedua, berjalan kaki secara teratur dapat memperbaiki sistem saraf. Nah, kemudian menentukan ide pokok dalam teks lisan. Yang pertama, mendengarkan seluruh isi teks dengan sungguh-sungguh. Nah, saat membaca teks kita harus membaca dengan sesama. Untuk mendengar, kalau model mendengar, kita harus mendengar keseluruhan dari isi teks tersebut. Yang kedua, mencatat permasalahan peristiwa penting pada teks. Apabila kita mendengar dengan sesama, kita juga harus diselingi dengan mencatat peristiwa penting dalam setiap bacaan atau setiap ucapan. Kemudian setelah mencatat semuanya, menentukan topik dan kalimat utama yang menjadi isi pembacaan pada teks lisan. Yang keempat, menentukan ide pokok pada kalimat utama yang telah ditentukan. Jadi, yang pertama kita mendengarkan seluruh isi dari yang telah dibacakan oleh guru atau percakapan, kemudian mencatat permasalahan yang disampaikan oleh guru atau dari
cerita yang kalian dengar. Kemudian kalian bisa telah mencatat, bisa menentukan topik-topiknya. Setelah menentukan topiknya, kalian bisa menentukan ide pokok yang kalian inginkan sesuai dengan yang kalian. Nah, yang pertama mendengar seluruh isi teks dengan sungguh-sungguh. Silakan dengarkan suara berikut ini. Keragaman flora dan fauna di Indonesia. Hari ini, Bapak Guru mengajak siswa mengenal keragaman flora dan fauna di Indonesia. Bapak Guru mengajarkan flora dan fauna di Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu flora dan fauna Asiatis, peralihan atau asli, dan Australis. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh adanya pembagian berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Garis Weber dan garis Wallace merupakan hasil dari penelitian Alfred Russel Wallace dan Max Wilhelm Carl Weber. Bapak Guru meminta salah satu siswa untuk menceritakan flora dan fauna dari daerah asalnya. Ferdi pun mengangkat tangan. Bapak Guru mengizinkan Ferdi untuk bercerita. Ferdi pun mulai bercerita. Ferdi berasal dari Sumatera Utara. Flora dan fauna di wilayah asal Ferdi merupakan flora dan fauna Asiatis. Contohnya, hutan hujan tropis yang berdaun lebar. Contoh faunanya adalah mamalia besar seperti orang utan. Bapak Guru kemudian meminta menunjuk Rio untuk bercerita. Rio berasal dari Sulawesi. Wilayah Sulawesi memiliki flora dan fauna peralihan. Flora dan fauna peralihan merupakan tumbuhan dan hewan asli Indonesia. Contoh floranya adalah sabana dan stepa. Contoh fauna peralihan antara lain adanya komodo, anoa, dan tapir. Setelah kalian mendengar dari cerita yang tadi, nah sekarang kalian coba catatlah peristiwa penting dari setiap percakapan atau cerita yang sudah Bapak bagikan. Nah, menurut dari pandangan Bapak, ada beberapa hal yang dapat kalian gunakan untuk menjadi catatan peristiwa penting. Yang pertama, yaitu hari ini Bapak Guru mengajak siswa mengenal keragaman flora dan fauna di Indonesia. Yang kedua, Bapak Guru menjelaskan flora dan fauna di Indonesia dibedakan menjadi 3, ada flora, yaitu flora dan fauna Asiatis, peralihan, dan Australis. Yang ketiga, Bapak Guru meminta salah satu siswa untuk menceritakan flora dan fauna dari daerah asalnya. Kemudian yang terakhir, Ferdi mengangkat tangan dan Bapak Guru mengizinkan Ferdi untuk cerita. Ferdi pun mulai bercerita. Ferdi berasal dari Sumatera Utara. Setelah kalian mencatat peristiwa penting dari setiap kejadian dalam cerita, selanjutnya kalian bisa menentukan ide pokok dari bacaan yang telah Bapak bacakan. Yaitu yang pertama, hari ini Bapak Guru mengajak siswa mengenal keragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, dalam hal ini Bapak Guru, jadi topiknya adalah Bapak Guru mengenalkan keragaman flora dan fauna di Indonesia. Dan selanjutnya, Bapak Guru meminta salah satu siswa untuk menceritakan flora dan fauna dari daerah asalnya. Dengan hal ini, Bapak Guru meminta salah satu siswa untuk menceritakan flora dan fauna dari daerah asalnya. Jadi ada 4, diambil 2 keterangan. Yang tadi adalah ada flora fauna Asiatis, Australis, itu adalah kalimat penjelas. Kemudian ada Ferdi mengangkat tangan, kemudian menceritakan Ferdi berasal dari Sumatera Utara. Itu juga merupakan kalimat penjelasan, dan apabila kalian diminta untuk menceritakan kembali, kalian bisa terus mengembangkan dari ide pokok yang sudah kalian buat. Nah, kemudian menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Nah, hampir sama dengan cara membuat dengan tabel, kemudian dengan cara mendengarkan teks lisan. Inilah cara menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Sama seperti catat informasi, kemudian menentukan ide pokok informasi, kemudian ada tuliskan kalimat utamanya. Setelah menuliskan kalimatnya, kalian kembangkan kalimat utama.
Kemudian susunlah kalimat utamanya dengan kata jelas. Kemudian perhatikan ejaan, pemilihan kata, serta runtutan kalimat pada teks. Nah, jadi Bapak berikan contohnya tadi. Setelah kalian membuat ide pokok, membuat macam-macam dari penjelasan, kalian bisa menuliskan dan menceritakan kembali isi teks pada ide pokok tersebut. Nah, dari tadi adalah Bapak Guru menceritakan keragaman flora dan fauna, dan kemudian Pak Guru Pak Guru menunjuk salah satu siswa atau beberapa siswa untuk menjelaskan ragam flora di daerah asalnya, akan mendapatkan sebuah cerita yang seperti berikut ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Untuk tugasnya akan Bapak kirimkan melalui link yang sudah Bapak sediakan. Nah, terima kasih atas perhatian kalian semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata, dan terus semangat dan terus belajar untuk mencapai cita-cita kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.